Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Maranatha Tambun, NIM F1C4222021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang usaha dan energi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoza Fendriani, SPD, MSI. Pengertian usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Nah, di sini kita dapat ketahui rumus usaha yaitu W sama dengan Fs cos theta. Dengan W sama dengan usaha, satuannya joule, F sama dengan gaya satuan Newton, S sama dengan perpindahan satuan M, dan theta sama dengan sudut antara gaya dengan perpindahan. Usaha yang bertanda positif berarti usaha yang searah dengan perpindahan. Usaha yang bertanda negatif berarti usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Di sini kita ada contoh soal tentang usaha, yaitu seorang anak menarik benda bermasa 2 kg dengan gaya 80 Newton dengan sepotong tali dan membentuk sudut 60 derajat seperti gambar di bawah ini. Usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah, nah, diketahui dari soal ini yaitu M sama dengan 2 kg, F sama dengan 80 N, S sama dengan 5 M, dan tetanya yaitu 60 derajat. Yang ditanya adalah W, usaha. Dapat kita jawab yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos. W sama dengan 80 Newton dikali 5M dikali cos 60 derajat. Nah, sekarang kita jawab dengan rumus tersebut. W sama dengan F dikali S dikali cos. W sama dengan 80N dikali 5M dikali cos 60 derajat. Dapat dihasilkan yaitu 200 Joule. Berikutnya yaitu ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Nah, contoh-contoh energinya yaitu yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya yaitu EK sama dengan energi kinetik satuan Joule, M sama dengan massa satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon. Di sini kita ada contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Nah, kita masukkan rumus tadi. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. 1/2 dikali 20.000 dikali 20 pangkat 2. 1/2 dikali 8 juta. Menghasilkan 4 juta Joule. Nah, Joule ini kita ubah menjadi kilojoule. Jadinya EK sama dengan 4000 kilojoule. Nah, apa sih hubungannya dengan usaha? Nah, besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Nah, dapat dirumuskan dengan W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berikutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya yaitu EP sama dengan energi potensial, satuannya Joule. M sama dengan massa, satuannya kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian benda, satuannya M. Contoh soal energi potensial.
Apabila diketahui massa pada sebuah kelapa 2 kg yang berada di ketinggian 10 meter dari permukaan bumi, jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu? Dapat kita jawab menggunakan rumus tadi, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 menghasilkan 200 Joule. Jadi, energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu adalah 200 Joule. Nah, hubungannya energi potensial dengan usaha adalah besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Dapat dirumuskan menjadi W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. Yang ketiga yaitu ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas direnggangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan 1/2 dikali K dikali delta X pangkat 2. Keterangannya yaitu EP sama dengan energi potensial pegas, satuannya Joule, K sama dengan konstanta pegas, satuannya N per M, delta X sama dengan perubahan panjang pegas, satuannya M. Contoh soal energi potensial pegas, yaitu sebuah pegas memiliki beban 5 kg dan digantung vertikal. Jika pegas tersebut bertambah panjang 7 cm, maka perubahan energi potensial pegas tersebut adalah. Nah, dari soal tersebut kita dapat ketahui M-nya itu sama dengan 5 kg, X-nya itu 7 cm. Nah, kita ubah menjadi meter, jadinya 0,07 meter. G-nya itu 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah EP, energi potensial pegasnya. Nah, sebelum itu kita cari dulu F-nya. F sama dengan M dikali G, sama dengan 50 dikali 10, menghasilkan 50 Newton. Nah, baru kita cari K, sama dengan F per X, menjadi 50 dibagi 0,07. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 714,28. Baru itu kita masuk ke rumus EP, sama dengan 1/2 dikali K dikali X kuadrat, sama dengan 1/2 dikali 714,28 dikali 0,07 pangkat 2. Nah, dapat kita ketahui hasilnya yaitu 1,749 Joule. Jadi energi potensial pada pegasnya yaitu 1,74 Joule. Yang keempat yaitu ada energi mekanik. Energi mekanik singkatnya dapat dikatakan jumlah atau total dari energi potensial dan energi kinetik, karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK. EM-nya itu energi mekanik, satuannya Joule, EP energi potensial, satuannya Joule, dan EK energi kinetik, satuannya Joule. Contoh soal energi mekanik. Suatu bola dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 20 meter per sekon, maka EM bola pada saat ketinggian 2 meter dari tanah adalah. Nah, diketahui dari soal tersebut M-nya yaitu 0,6 kg, H-nya sama dengan 4M, dan V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya itu EM saat H-nya itu 2M. Nah, dapat kita jawab, masukkan ke rumus EM sama dengan EK ditambah EP. 1/2 MV kuadrat ditambah MG H2 dikurang H1. 1/2 dikali 0,6 dikali 400 ditambah 0,6 dikali 10 dikali 4 kurang 2.
EM sama dengan 120 ditambah 12. Dapat kita hasilnya yaitu 132 Joule. Jadi EM bola pada saat ketinggian 2 meter adalah 132 Joule. Berikutnya yang terakhir yaitu ada daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T sama dengan Fs per T sama dengan Fv. Keterangannya yaitu P sama dengan daya, satuannya watt, T sama dengan waktu, satuannya sekon, F besar sama dengan gaya, satuannya newton, S sama dengan perpindahan, satuannya m, dan V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon. Contoh soal daya. Sebuah rice cooker melakukan usaha sebesar 5000 Joule dalam waktu 5 detik. Hitunglah daya yang dilakukan oleh rice cooker tersebut. Nah, dapat kita ketahui dari soal tersebut adalah W-nya sama dengan 5000 Joule, T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan W per T sama dengan 5000 dibagi 5 menghasilkan 1000 watt. Jadi, daya yang dibutuhkan oleh rice cooker tersebut adalah 1000 watt. Oke, hanya itu yang bisa saya paparkan dari materi usaha dan energi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.